Karena panas tinggi, pengambilan sampel darahnya tuh selalu di Lubang yang sama. lubang yang sama. Udah 4 kali penusukan di sini itu, kok ini sakit ya? Mulailah menghitam, timbul gelembung. Ini kalau telat sehari lagi, ini diamputasi. Habis dioperasi itu ya lukanya nggak ditutup, hanya dilapisi perban dan perbannya juga rembes darah. Tanah. Selama kurang lebih 2 minggu ya? Rasanya itu kayak dikulitin. Sedih dong lihat anak kayak gitu menderita. Iya. Mentang-mentang kita orang kecil, nggak ada yang mau peduli gitu kan. Ada oknum dokter ya, pada saat mediasi ngomong ke ibu, kurang ajar loh. Ibu, to the point aja, ngomong aja. Minta berapa duit? Ngomong aja bu, sebut aja angkanya berapa biar nggak berlarut-larut. Ini nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Oke. Jadi sarafnya bang, dari sini ke sini udah mati. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Sebelum kita memulai kasus yang wah ini mengerikan sih, ya. Saya juga pengen minta doa restu buat penonton saya karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Jadi semua WNI yang di luar negeri. Ya, dan sekaligus juga bisa doa restu buat istri saya yang juga maju insya Allah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PAN juga untuk Dapil 7 DKI Jakarta, Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan dan Cilandak. Mohon doa restunya. Kali ini ada Mas Faris, korban malpraktek. Diduga malpraktek. Jadi ini diagnosa awal DBD, lalu pengambilan darahnya kan mengukur trombositnya tuh, jadi ditusuk di lubang yang sama, pada akhirnya jadi bengkak seperti ini. Kita kasih lihat. Seperti ini, jadi ini ditusuk pada saat sudah bengkak. Pada saat itu dokter mengingatkan ke Mas Faris dan juga tenaga kesehatan yang waktu itu masih ada, tolong jangan diambil lagi dulu, ditahan dulu. Udah dibilangin tuh? Udah dibilangin. Nah, subuhnya jam 3 subuh kurang lebih pada saat itu si dari lab tugas medis tetap mengambil darahnya Mas Faris di lubang yang sama. Pada saat itu dokter menyarankan kalaupun mau diambil darah kan bisa dari kaki, bisa dari tangan. Jadi sehingga setelah diambil darahnya tidak keluar, Bang. Darahnya tidak keluar, menjadi bengkak. Mengumpul di situ. Mengumpul. Sekiranya berapa jam kemudian menjadi seperti ini dan sampai terjadi seperti ini. Waduh, oke. Nanti kita akan bahas. Tapi di sini juga ada masnya. Subadrianuka. Kuasa hukum dari Hotman 911. Yes. Kita kuasa hukumnya Mas Faris. Dan juga ada ibunya, Ibu Ike, ibunya Faris. Dan juga ada Mas Rehan ya, yang dari awal sudah mengawal kasus ini juga, membantu keluarga untuk mengawal kasus ini. Mas Rehan ini juga adalah calon anggota DPRD, ya, dari PAN juga, siap. untuk Dapil Bekasi Barat Pondok Gede. Bekasi Barat Pondok Gede ya, DPRD Mas Rehan ya. Kalau saya mah kalau caleg-caleg yang baik, membantu rakyat, benar-benar ngurusin rakyat, saya dengan senang hati ngomong di sini. Nggak cuma dari PAN, mau dari PDIP, PKB, Golkar apa, saya mah terbuka selama tujuannya baik. Siap. Rehan siapa nanya? Rehan ya. Faris. Rehan itu ya. Faris. Faris. Kamu dulu demam berdarah? Ya. Ini sekarang jadi begini ya. Coba bisa lihat. Bisa gerak. Ini nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Diduga ini nggak bisa balik lagi seperti semula. Kita bisa lihat ini. Ini dijahitnya berarti apa? Dibelah apa, Bang? Dibelah. Iya, dibelah. Untuk ngeluarin darah, bagaimana? Iya. Tadi saat ini, Bang. Karena mengumpul hitam sampai di... Ini semua hitam sampai sini? Hampir sampai di sini. Sampai di sini hitam? Dan sekarang ini tangan ini nggak kerasa nih? Di bagian sini, di bagian dari sini sampai sini, di situ itu nggak... Di sini nggak kerasa apa-apa? Nggak kerasa apa-apa? Jadi sarafnya, Bang, dari sini ke sini, kata dokter ini masih agak sedikit berfungsi. Dari sini ke sini udah mati. Kalaupun mau dipulihkan, ya untuk kembali normal tuh sangat minim sekali, Bang. Ini di rumah sakit mana sih, boleh tahu? Salah satu rumah sakit swasta di mana? Di Rumah sakit PU ya, rumah sakit PU inisialnya di Bekasi Utara. Terus rasanya waktu itu apa? Waktu disuntik tuh kamu ngerasa apa?
Jadi waktu di awal saya datang ke rumah sakit itu karena panas tinggi, masuk ke IGD, diobservasi selama 2 jam. Itu hasil trombositnya kan menurun. Akhirnya dirawat inap. Nah, selama proses rawat inap dari IGD itu pengambilan sampel darahnya tuh selalu di lubang yang sama, di lokasi yang sama. Jadi waktu udah 3-4 kali penyuntikan di sini. Oh, jadi lubang yang sama disuntik di situ lagi. Itu lagi di daerah yang sama. Padahal masih bisa di kanan, di kiri. Saya pikir udah terpasang, cuman ganti-ganti doang itu. Enggak. Karena kan mau ngecek trombositnya, Bang. Setiap hari dicek lagi, cuman lubang yang sama. Nah, setelah udah 4 kali penusukan di sini itu udah merasakan kok ini sakit ya, kok ini nggak nyaman ya. Nah, ngomonglah ke suster ya kan. Suster bilang ya udah nanti tunggu dokter gimana besok visit. Akhirnya setelah besok dokter visit ngelihat cuma instruksi waktu hari Rabu itu untuk dikompres, tapi dia belum bilang untuk pindah. Nah, setelah hari Rabu itu hari Jumatnya, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu pengambilan sampel darah tuh semua selalu di sini. Jadi sehari kan sekali untuk ngecek trombosit pada pasien DBD. Nah, terakhir hari Jumat dokter itu waktu ngelihat kondisinya udah semakin memburuk nih. Nah, dia baru menginstruksikan untuk dokternya bilang DPJP, jangan lagi. Ya, untuk jangan lagi. Nah, cuma saya nggak tahu gimana, apa kurang koordinasi. Keesokan harinya petugas labnya datang lagi ngambil darahnya di sini lagi. Sama lagi di sini. Sudah diingatkan juga saat itu saya udah mengingatkan juga ke petugas lab. Dokter kan udah bilang jangan. Tangan saya juga ini udah sakit banget. Kenapa kok di sini lagi? Udah hitam tuh? Udah hitam. Hitam ini Bang, urutannya. Iya, yang itu ya. Petugas lab itu bilang di sini posisi yang gampang diambilnya. Karena ya saya awam medis ya. Ilmu dia kan lebih tinggi juga ya. Jadi saya ngikut biasa, aja percaya ya. Nah, dia nyuntikin 2 kali tuh, Mas Uya. 2 kali itu nggak keluar darahnya diambil. Setelah nggak keluar itu dia cuma bilang nanti teman saya balik lagi jam 6 untuk ngambil sampel darahnya. Nah, setelah pengambilan yang tadi 2 kali nggak diambil itu, 1 jam 2 jam itu mulailah menghitam. Menghitamnya lebih parah. Nah, pagi harinya mulailah timbul gelembung sampai merembet ke ini ya. Gelembung pecah. Iya. Pecah jadinya begini sampai akhirnya begini. Nggak bisa diapa-apain ini, Bang. Jadi dia ngerasain perih sampai berapa hari sampai merah begitu? 2 minggu. Oh, itu 2 minggu. Jadi waktu di belek di operasi itu dibiarkan terbuka tuh selama 2 minggu. Bayangkan merasakan sakit luar biasa seperti ini, Bang. 2 minggu lamanya. Oke, waktu pada saat udah hitam begitu kan itu cuma waktu berapa hari ya? Jam, hitungan jam. Ya. Tidak ada tindakan apa-apa di rumah sakit atau mungkin ini sesuatu yang bahaya nih atau gimana gitu? Nah, di situ juga sebenarnya saya agak kecewa karena pada saat pagi sudah menghitam kayak gitu, itu komunikasi dokter itu by phone dengan dokter DPJP saya. Nah, DPJP adalah dokter penanggung jawab. Oke. Nah, pada saat dia tuh baru datangnya hari Senin. Sabtu Minggu libur biasa ya. Libur, nah, inilah nih, ini yang perlu dibenahi oleh Kementerian Departemen Kesehatan, DPR RI yang berhubungan dengan Komisi Kesehatan berarti 9 ya. 9. Saya bingung ya. Saya bukannya gimana, karena saudara saya juga dokter semua. Adik-adik ibu saya dokter semua spesialis. Tapi kalau saya mengalami berapa kali waktu itu di rumah sakit, kenapa Sabtu Minggu tuh dokter nggak ada? Dokter-dokter yang spesialis tuh ya. Sementara gitu kan, saya juga punya keluarga di Amerika, di luar negeri. Sabtu Minggu ada tuh dokter. Selalu ready ya, Bang ya. Nah, ini perlu dibenahi nih. Kan untuk kebaikan nggak apa-apa dong kita kritik, nggak apa-apa dong, ya kan? Jangan ada yang marah, orang kritik boleh membangun kok, ya. Nah, setelah 2 hari itu libur, komunikasinya kan hanya by WhatsApp tuh susternya ngirim foto tangan saya. Ada gelembungnya, suruh ditusuk, coba itu dicek isinya cairan atau apa. Nah, malah setelah dilakukan penusukan untuk ngecek gelembungnya itu malah merembet, gelembungnya makin banyak munculnya. Nah, selama Sabtu Minggu itu dokter nggak datang, DPJP itu Seninnya waktu dia visit itu dia kaget, kok jadi kayak begini, langsung rujuk ke rumah sakit yang tipe B. Sabtu Minggu didiemin tuh jadi ya? Iya, cuma suster aja yang datang bolak-balik. Dokter jaga?
dokter jaga sih nggak ada ya, Mbak, ya? Nggak ada. Ada dokter jaga juga nggak ada? Nggak ada deh. Oke, terus? Gitu. Nah, waktu Senin dia datang visit tuh dia Kaget. Nah, baru dia udah langsung rujuk-rujuk ini ke rumah sakit yang tipe B karena di sini Nggak ada. bedah vaskularnya nggak ada. Karena saya pakai BPJS ya, Mas Uya. Jadi prosesnya kan agak lama. Jadi dari pagi saya baru bisa dirujuk itu sore ke Jadi rumah dengan sakit. izin Bang Uya, ini dengan kondisi dia yang sudah seperti ini, padahal dirujuknya di rumah sakit yang sama satu grup, Iya. hanya bedanya yang satu di Bekasi Utara, yang satunya Bekasi Barat, seakan-akan dipersulit. Di rumah sakit mana? Sama, tapi yang satu tadi Beda. Utara, tadinya Bekasi Barat. Ya ini artinya ini anak kan udah Iya, kritis sebetulnya dong. harusnya kalau Iya. dokter-dokter itu punya Nggak boleh. tanggung jawab moral daripada takut akhirnya jadi begini kan? Iya. Di atensi dong. atensi cepat Iya dong kan? nanti birokrasinya Iya. nanti gitu loh. Ini yang menurut kami menjadi ya ada sedikit janggal gitu loh. Oke. Nah ini juga yang harus kita benahi nih. Jangan mentang-mentang BPJS jadi orang susah. Ini karena saya setiap turun kunjungan warga, BPJS jadi banyak permasalahan. Emang nggak bayar gitu. Tapi kok ada yang timbang pilih gitu, seolah-olah gitu, seakan-akan ya. Bukan seakan-akan, seolah-olah, tapi saya banyak pengaduan masalahnya ya kan. Oke, terus? Pada saat saya udah pindah ke rumah sakit yang di barat itu dari awal lagi masuk lagi ke IGD. Jadi prosesnya dari ulang lagi BPJS-nya, pendaftaran lagi, nunggu lagi. Nah, pada saat itu selang 5 jam akhirnya saya naik ke ruang perawatan lagi. Nah, itu dokter bedah vaskularnya itu datang ngeliat kondisi tangan saya. Apa reaksinya? Nah, dia juga kaget. Ini kenapa kok gara-gara kok DBD jadi kayak begini gitu loh. Dokter juga bilang gitu. Terus dia bilang ini kalau telat sehari lagi ini diamputasi. Yeah. Kok kenapa baru dibawanya sekarang? Dia bilang kayak gitu. Ya udah kamu ntar malam puasa ya dari jam 10, besok pagi operasi. Sama sekalian transfusi darah juga tuh malam itu kalau nggak. Iya, transfusi darah. Nah, keesokannya kebetulan memang itu 17 Agustus. Tanggal merah mungkin ya Pak ya. 2022 berarti? 2021 ya. kejadiannya. Nah, harusnya saya operasi jam 10, udah puasa nih kan. Itu diundur sampai jam 12. Tadi kita masih nunggu nih. Oh ya udah diundur. Kenapa? Ada lomba balap karung dulu apa gimana? Makanya. Nah, akhirnya kok jam 12 kok nggak dipanggil-panggil juga. Akhirnya abang saya ini yang datang kan ke rumah sakit. Dia yang di depan deh. Bang Rehan. Bang Rehan ya? Iya. Bang Rehan ini apa? Abangnya saudara apa gimana? Abang Sepupu ya, oke, iya. Nah, katanya petugas radiologinya nggak masuk libur. Jadi operasinya ditunda aja besok. Nah, Bang Rehan ini marah-marah di situ kan kalau emang nggak bisa bawa, saya panggil deh dari luar deh, radiologi dari luar supaya ini kan katanya harus bedah, kalau nggak diamputasi kan. Akhirnya dioperasi maghrib jam 6. Baru maghrib akhirnya? Iya. Nah, dioperasi tuh lama juga sih. 2 jaman gitu kan. Oke. Dari Bius maghrib lokal, bius total? Total. Nah, setelah dibedah, besokannya 2-3 hari tuh pulang karena BPJS gitu deh pokoknya habis operasi waktu ininya gitu ya Mbak ya. 3 hari pulang dulu, terus nanti baru masuk lagi gitu Mbak ya. Nah, selama habis dioperasi itu ya lukanya nggak ditutup. Selama 2 bulan tuh saya bolak-balik di rumah terbuka. Pakai perban. Hanya dilapisi perban dan perbannya juga rembes darah terus nanah. Oh itu ini ya? Iya, yang ini Bang. Ini ya? Ini perban tapi rembes ya? Selama kurang lebih 2 minggu ya? Iya. 2 minggu seperti ini. Jadi belum bisa diapa-apain. Disuruh pulang ke rumah? Iya. Rawat jalan jadi. itu sakitnya bagaimana Bang? Jadi kalau kita mau lihat daging manusia ya di situ. Nggak manusiawi sih menurut saya, nggak manusiawi. Itu yang nanti saya katakan Bang, nanti terakhir saya mau bilang itu Bang. Oke, terus? Nah, selama dibuka itu kan 2 minggu itu saya 2 hari sekali tuh bolak-balik ke rumah sakit untuk dibersihin lukanya kan. Sebenarnya itu waktu mau buka perban aja tuh saya takut banget mau masuk ke ruangan itu karena rasanya itu kayak dikulitin, itu perbannya tuh udah kayak nempel sama daging. Minggu kayak begitu, akhirnya dioperasi jahit. Nah, setelah 2 minggu itu dijahitnya cukup lama Pak, hampir 5 jam waktu itu untuk ngejahitnya aja. Nah, setelah dijahit
keesokannya juga nggak lama pulang ya mah, langsung pulang. Nah kan konter saja tuh sama dokter setelah bolak-balik kayak selesai jahit itu. Dia bilang ya udah nanti mungkin karena masih dijahit tangannya masih belum bisa gerak. Oh ya udah mungkin karena masih lukanya belum masuk makanya belum bisa berfungsi, dan sampai sekarang ternyata nggak bisa berfungsi sama sekali. Sudah hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun ini. Apa yang Ibu pikirkan sekarang? Apa ya? Apa yang Ibu rasa? Ya namanya ibu ya mas, pasti sedih dong lihat anaknya kayak gitu menderita. Iya. Anak pertama. Sudah waktu dia demam berdarah dia nggak bisa tidur, saya juga nggak bisa tidur itu. Dia udah 5 hari udah nggak panas, Iya. tiba-tiba membengkak kayak gitu kan. Ya gimana lagi ya rasanya ya Allah gitu. Ini apa lagi gitu loh. Terus sampai akhirnya seperti ini, Bu? Apa yang dipikiran Ibu? Ya masa depannya gimana? Belum dianya juga stres juga Mas Uya. Setiap hari marah-marah ke saya. Mungkin dia ngeliat saya, dia nggak bisa bantu saya gitu loh dengan kondisinya seperti ini kan. Iya. Terus terang saya tuh jualan sekarang. Jualan Bapaknya apa, udah Ibu? pensiun, saya jualan teh. Dia kadang-kadang ngeliat dari kaca ngeliatin mamanya gitu, tapi dia nggak bisa lakukan apa-apa. Saya ngerti perasaan kamu apa. Kamu marah bukan apa, karena kamu marah jadi merasa bahwa saya jadi tidak bisa melakukan apa-apa buat ibu kamu. Kamu mungkin merasa jadi tidak berguna, tapi jangan berpikir nanti kita akan ngomong. Terus ibu lebih cenderung apa sekarang? Sedih, marah, lebih besar apa? Ya sedih lah. Ya sedih, ya marah, ya semuanya. Mentang-mentang kita orang kecil, nggak ada yang mau peduli gitu kan. Udah semuanya kita yang tanggung, semua yang tanggung. Mereka cuma bilang cuma bisa empati aja. Rumah sakit itu? Iya. Apa yang dilakukan? Empati. Empati gimana? Orang anak saya nggak kenapa-napa kok keluar jadi kayak gini. Terus terang Mas Uya, dia tuh nggak pernah sakit. Ngerti saya. Sehat. Sekali sakit demam berdarah kok jadi malah kayak begini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kan? Iya, Bu. Belum dianya juga jadi malu sama temen-temennya, malu nggak mau ketemu orang. Iya. Ya kasihan, saya ngeliat dia sedih, maksudnya ngeliat anak kita kayak begitu. Dulu waktu Mas Rian pertama kali di calling, yang Mas Rian lihat apa? Oke, saya tidak bertanya lagi Pak. Solusinya apa? Solusinya operasi Pak. Kalau tidak, putus. Amputasi. Kalau tidak, ini semakin menekan jaringannya, putus Pak. Iya. Segera. Dia jawab begini. Kalau saya bisa Pak, saya akan laporkan ke rumah sakit. Laporkan Pak, segera. Oke. Dapat info, itu juga menurut kita melakukan satu tekanan juga. Besoknya dilakukan operasi. Terinformasi dilakukan operasi. Alhamdulillah saya bilang. Pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana kondisi mental anak ini. Mas Uya, ini tante saya, bapaknya pensiun, buka parkiran depan rumah. Sekarang rumahnya isinya parkiran semua. Sampai kamar-kamar mereka pun nggak ada. Motor-motor tuh dimasukin motor-motor. Dia bisa parkir semua. Parkir. Nggak boleh parkir di luar, Mas. Ini cuma pegang es teh manis di luar. Iya. Ini bukan gimana saya mau bantu rakyat kalau kita nggak bisa bantu keluarga, Mas? Iya. Ini bukan masalah keluarga tidak. Ini Iya. membantu dan memperjuangkan itu. Mental ini jatuh. Keluar nggak mau, apa nggak mau. Ini anak pertama yang diharapkan sekali sama tante saya selalu ngomong, Han, pokoknya kalau Faris selesai kuliah ini segala macam, dia mau kerja di bank, sebenarnya pinter, segala macam. Luluh lantah cita-citanya pada saat itu. Memang ada mediasi. Karena kita lakukan, terus ini bagaimana? Oke, Mediasi nanti kita akan ke Oke, siap. wilayah hukum ya. Siap. Oke. Nah, Oke, akhirnya ditangani oleh 911. Iya, Iya. aman. 911 dan sudah sampai apa? Jadi Posisinya. langkah yang kami Ya. lakukan sebelumnya Bang, kami somasi terlebih dahulu, somasi rumah sakit yang bersangkutan. Namun jawaban dari somasi yang kami layangkan itu tidak adanya itikat baik, tidak adanya menurut kami tanggung jawab yang mereka
tidak memikirkan nasib anak ini. Pada intinya jawaban dari somasi yang kita layangkan itu pihak RS seakan-akan membela tenaga medisnya bahwa sudah sesuai dengan SOP. Prosedur, gitu. Padahal kalau mau dibilang SOP, ya kenapa seperti ini? Iya, Dan sebelumnya juga ini Bang, mediasi sebelumnya sebelum masuk jadi Adinda Paris ini setelah merasa tidak mendapatkan keadilan karena kami, kata Mas Paris, kami orang kecil tidak bisa melawan rumah sakit yang besar. Dia mengadulah ke Bang Hotman. Hotman Paris, lalu Pak Hotman mengarahkan kami dan Bu Putri juga, Bu Putri Maya untuk mengurus ini. Sebelumnya Bang, sebelumnya ada mediasi dari pihak keluarga, dari rumah sakit bertemu dengan keluarga. Pada intinya tetap mereka melakukan pembelaan terhadap terhadap nakesnya, petugas rumah sakitnya. Jadi mereka benar, jadi ini kelakuan siapa ya, jadi kan ibaratnya. Berkelit. Cuma begini, sesuai prosedur. Iya. Sempat dijawab oleh pihak keluarga Mas Rehan pada saat itu, ya sudah, kalau memang ini kalian anggap sudah sesuai SOP, kita buat surat aja. Kalian buat surat pernyataan bahwa ini bahwasannya benar. Nah, tapi tidak berani. Nggak mau gitu loh. Pikirin anak ini. Ini siapa yang mau terima kerja, Bang? Siapa yang terima kerja gitu loh. Bapaknya sakit-sakitan, stroke sekarang mikirannya, Bang. Kasihan gitu loh. Ini mereka bayangkan kalau anak dokternya, anak perawatnya yang begini gitu. Iya. Coba jangan lihat wah nggak penting gitu mungkin menurut mereka. Cuman jangan salah, mereka nggak tahu karma nanti Bang. Cuman setelah itu karena tidak ada titik temu, kami dan tim mendiskusikan ini dengan Mas Paris dan keluarga. Kami laporkan secara resmi di Polda Metro Jaya. Ini pada saat itu LP-nya 31 Januari 2003 kami laporkan tentang adanya tindak pidana tentang tenaga kesehatan. Kapan dilaporkan? Tentang tindak pidana kapan? 31 Januari 2023. Jadi sudah 8 bulan Bang. Iya. Dugaannya pada saat itu pasalnya pasal 81 ayat 1, junto pasal 86, junto pasal 46 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan juga pasal 360 ayat 1 KUHP. Namun sampai hari ini Bang, kami belum cukup merasa puas dengan proses ini. Bayangkan sudah 8 bulan berjalan, tidak ada tindak lanjut. Di mana ini lapornya? Laporannya di Polda Metro Jaya di unit 3. Di unit 3 unit 5, Subdit 3, Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dia pasti di Sumdaling. Iya. Jadi sampai hari ini SP2HP yang kami terima ini Bang, 16 Agustus. Hanya baru memanggil tenaga kesehatan. Kami memohon atensinya Pak Kapolda, bahkan Pak Kapolri bisa monitor ini perkara. Jangan karena melawan rumah sakit jadi orang kecil ditindas gitu loh. Kami mohon terkhusus juga Pak Direktur Ditkrimsus Polda Metro Jaya bisa mengatensi ini. Tadi saya telepon Pak Aulia habis ini langsung. Siap. Iya. Jadi itu sih Bang harapan kami. Jadi biar ada efek jerahnya, jangan nanti terjadi lagi di kemudian hari dengan orang lain. Ini manusia gitu loh. Perlakukan dia dengan manusia gitu loh. Itu sih Bang. Tapi saya yakin pasti Polda Metro Jaya akan menyelesaikan kasus ini dengan baik. Insyaallah itu. Ya, akan mendapatkan keadilan. Keadilan gitu. Ya. Oke, dan yang baru dipanggil berarti dari mereka? Jadi informasi dari penyidik terakhir update-nya itu baru memanggil kepala divisi pelayanan rumah sakit. Iya. Hanya itu. Harusnya tenaga kesehatan belum dipanggil. Infonya sudah. Infonya sudah. Cuman ya kalau hanya memanggil ya mana progresnya gitu loh. Jangan seakan-akan diulur-ulur. Kalau nggak di follow up, nggak ada pergerakan gitu loh. Oke. Kan kebiasaan. Jadi jangan nanti no viral, no justice gitu loh. Jadi ya sebenarnya kami nggak mau Bang, mau sampai rame-rame begini tidak mau. Tapi kalau memang ini langkah yang harus kami tempuh ya, apa boleh buat. Jadi masyarakat mengadunya ke media. Ya, salah satunya terima kasih Bang Uya Kuya sudah memfasilitasi kami. Dengan ini mudah-mudahan kasusnya Adinda Paris, Muhammad Paris bisa terselesaikan dan rumah sakit ataupun oknum tenaga medis yang melakukan ini bisa bertanggung jawab. Iya, insya Allah. Dan ini akan ada tuntutan secara imaterial dan material. Kalau kami Bang berbicara tuntutan, kalau kita bilang sempat ada oknum dokter ya, oknum dokter yang mengatakan pada saat mediasi ngomong ke ibu kurang ajar loh itu dokter. Bilang apa? Ibu to the point aja, ngomong aja, minta berapa duit?
Dokter di situ. Iya, kita bukan Dia masalah duit, dokter di dokter. bagian apa dia? Dokter bagian apa, Bu? Dia punya jabatan di situ atau cuma Enggak, dokter ini spesialis gitu ya. Penyakit dalam. Dan menangani dokter siapa sebut? Saya mau tahu aja namanya. Dokter spesialis apa itu? spesialis Penyakit dalam. penyakit dalam. Oke, bilang apa dia? Dia bilang Sebut ngomong aja, Bu, sebut aja angkanya berapa biar nggak berlarut-larut. Gitu loh. Nggak pantas. Anda seorang dokter tidak pantas mengatakan itu. Nggak etis. Kita nggak berbicara Iya. nominal, Iya. mau 100 M pun, ya udah sini tangannya dia kita Iya. black deh, Iya. kita rame-rame kasih dia Iya, duit iya. gitu loh. Nggak pantas itu. Iya, Nggak- sumpah nggak ada- profesinya nggak ada- mungkin nggak ada itu. Nggak ada isinya otaknya kalau kayak gitu. Jadi kami benar-benar kecewa, Bang. Iya. Jadi kalau dibilang berbicara kerugian, kita jangan berbicara kerugian Iya. dulu deh. Iya, iya. Tanggung jawab mereka dulu. Iya, iya. Kalau misalkan bisa nggak mereka balikin ini tangannya Mas Paris ini seperti semula, bisa nggak? Susah pasti mau balikin lagi. Jadi ya kami berharap mudah-mudahan dengan kami sudah mempercaya, kami percaya dengan penyidik, dengan Polda Metro Jaya, kami sangat percaya. Iya. Jadi mohon kiranya nanti bisa dimediasi juga gitu loh oleh Ditkrimsus. Jadi kita dipertemukan gitu. Jadi Iya, biar dia ini merasakan mendapatkan keadilan, Bang Uya. Iya, Bayangkan sudah berapa tahun dia mungkin minder dengan teman-temannya, anak satu-satunya, calon tulang punggung keluarga gitu. Bapaknya sampai sakit-sakitan mikirin dia. Karena saya tahu di dalam rumahnya, saya tahu. Oke. Itulah. Dan kalau di Amerika ya, saya bukan membanding-bandingkan. Di Amerika kasus seperti ini, tuh rumah sakit bisa tutup, Iya, bisa bangkrut, bisa disu, betul. dan dia harus bisa membayar jutaan dolar bahkan puluhan juta dolar Betul. untuk orang yang diperlakukan seperti ini. Betul. Sangat dirugikan. Kenapa di negara kita kayak gitu nggak bisa? Nah, itu, Mas. Ini yang harus kita rubah sistem hukum di negara kita. Itu, Mas. Jadi undang-undang konsumen, undang-undang perlindungan, Itu, Mas. segala macam Itu, Mas. itu harus tegak lurus di sini. Itu, Mas. Di Amerika tuh nggak bisa sembarangan. Siap. Dan itu mereka tuh makan di sana tuh takut melakukan satu kesalahan, Iya. Betul. kesalahan, terus habis itu Minta maaf gitu aja. malpraktik dalam hal apapun tuh mereka sangat takut, Menjaga ya. sangat takut. Bukan hanya profesi, tapi di sana orang-orang pribadi pun sampai melakukan, dia punya insurance cover namanya umbrella insurance untuk mengcover apabila suatu saat dia disu Mm-mm. oleh orang lain. Kayak di sana misalnya gini, kita punya rumah nih. Rumah kita ada kolam renangnya. Ada tamu datang ke rumah kita. Tiba-tiba dia anaknya itu kecebur, Cebur. kolam renang dia Kolam cedera. renang. Itu bisa Dolar. belasan juta loh dia, atau jutaan dolar dia bayar. Ya, Cuman betul. yang gitu doang. Apalagi ini. Nah, apalagi ini. Inilah yang harus sistem hukum kita dirubah. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semua. Siap. Kita tunggu bahwa Polda Metro Jaya khususnya Ditkrimsus Yes. ya, dan ini Sumdaling ya. Ya, Sumdan unit Yes, 5. unit 5 bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ya. Bukan hanya itu saja, harus ada tindakan tegas kepada oknum-oknum yang Tenaga medis. tenaga medisnya. Dan Dan juga kalau rumah rumah sakit ini dirasa juga bertanggung jawab, Ya. harus juga ada sanksinya. Betul. Harus. Betul. Iya kan? Harus. Karena ngeri, ngeri. Ngeri. Iya kan? Ngeri ini. Izin boleh saya Boleh, sedikit ya, boleh. sedikit Iya. Oke, gini. Satu, perbaiki tangan adik saya sampai sembuh. Entah kalian mau bawa ke Amerika, kemana terserah. Dua, kalian pikirkan pekerjaan anak ini. Saya bilang begini, ini mohon izin Ibu, apa juga. Siapa yang mau, kantor mana yang mau terima orang cacat? Cewek mana yang mau terima orang cacat? Sampai bayangkan, saya bilang, ini bukan berbicara, ini berbicara kemanusiaan. Saya bilang begitu. Dan yang tiga, saya bilang, ya tolong pertanggungjawabkan. Ya, saya pertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan. Karena kita semua ingin Indonesia yang lebih baik. Iya. Perubahan lebih baik. Melanjutkan perubahan yang lebih baik. Iya. Jadi saya pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan di sini. Saya hanya menjawab begini. Kalau Anda bilang berapa, Anda namanya seperti saya menjual adik saya. Iya. Hei, kita bukan itu mau kita. Silakan aja kalian itu pertanggungjawabannya bagaimana. Moral dan material anak ini, saya nggak pernah bilang saya minta uang kok, Mas Uya. Di rumah sakit itu banyak sekali terjadi hal seperti ini. Saya pertanggungjawabkan lagi. Tetapi mereka tidak berani, mereka merasa takut, Iya. mereka kira kalah, mereka dan lain-lain. Saya bilang sama mereka, jangan pikir kalian saya nggak tahu. Iya. Kalau kalian
Ke mereka silakan, Ya, tapi jangan ke saya. iya betul. Oke. Mau ngomong apa kamu terakhir? Saya sih cuma Keluarin aja berharap semua. kasus saya ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat, dan juga pastinya saya ingin tangan saya bisa sembuh kembali. Amin. Dan saya juga memohon doa dan dukungannya untuk masyarakat yang menonton YouTube ini agar mengawal kasus saya sampai akhir, bisa mendapatkan keadilan. Udah itu aja sih maksudnya kurang lebih, karena saya udah bingung Iya, iya, apalagi. gimana dengan kondisi Ngerti saya. kayak seperti ini. Yang sabar ibu ya, Bu ya. Ya. Kamu cita-citanya apa sih dulu ya? Saya sih cita-cita waktu itu bilang, mama aku pengen kerja di bank deh, mama aku pengen jadi PNS deh. Cuma setelah kejadian kayak gini itu semua benar-benar putus aja gitu. Kerja Saya di bank, pengen langsung, jadi PNS. Kamu waktu kejadian ini lagi kuliah, sekolah apa? iya lagi kuliah waktu itu, waktu kejadian semester 5 Jurusan? manajemen. Sekarang kamu nggak lanjutin kuliahnya? Alhamdulillahnya saya Lanjutin. bulan lalu habis selesai sidang skripsi. Lulus? Alhamdulillah lulus. Oke, sekarang udah sarjana? Wisudanya sih bulan November. Oke. Udah sarjana, udah sidang. Berarti Tapi udah udah lulus. sarjana ekonomi berarti? Ya sarjana manajemen. Manajemen. Ya, Oke, nanti itu. buat para pemilik bank, direktur bank, ya, yang mau memberikan kesempatan anak ini buat ngelamar kerjaan, bukan langsung terima ya, ngelamar kerjaan dan dites, monggo hubungin aja saya, atau mungkin Pak Erick Thohir, Iya betul. ya bank-bank BUMN-nya bisa, bukan langsung terima, tes aja ikut tes, yang ngelamar kerja seperti Iya. normalnya biasa gitu ya, kasih kesempatan, ya, jangan takut, cita-cita kamu belum nggak putus cuma gara-gara masalah ini. Ya, Tuhan pasti punya jalan dan rahasia di balik Amin semua amin ini. amin. Oke, semangat ya. Ya, Ibu. Tetap semangat, Ibu. Jangan bersedih terus. Insya Allah, ini ada Mas Rehan, ada Onman 911, ada saya. Siap mengawal kasus ini dan ini kasus harus selesai. Amin ya Allah. Ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih banyak. Kasih komentar kalau kalian juga ada yang pernah mengalami kasus-kasus dugaan malpraktek atau apapun ya di rumah sakit manapun segala macam, silakan tulis di komen atau DM ke Instagram saya. Ya, saya Uya Kuya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan